Halo pencinta Policenter News di mana saja berada. Senang sekali saya bisa hadir kembali mengantarkan informasi penyalahgunaan dana desa mengancam keamanan desa. Upaya intelektual IT-nya Cornelius Kambu perkuat iman jemaat dengan aktivitas olahraga. Dan Senator Papua Barat Daya harapkan Pemda dan masyarakat siapkan generasi emas Maibrat hadapi tantangan global. Sebelum saya antarkan informasi pilihan yang sudah disiapkan redaksi Policenter News, saya ajak Anda bergabung di channel ini agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi fenomenal seputar Papua Barat Daya. Bupati Maibrat Karel Murafer SHMA mengingatkan kepala-kepala kampung se-Kabupaten Maibrat untuk tidak menyalahgunakan dana desa karena mengancam keamanan kampung. Peringatan Bupati Maibrat Karel Murafer SHMA disampaikan pada peringatan Injil Masuk Fautfok Kabupaten ke-71 yang ditandai peresmian Tugu Injil mengenang Guru Injil Karel Serkadifat. Sebagai warga jemaat, kata Bupati, kepala-kepala kampung tidak boleh menyalahgunakan dana kampung karena merusak kepercayaan masyarakat dan menimbulkan keresahan sosial yang pada akhirnya mengancam keamanan di kampung. Yang dimaksud dengan aman seperti apa? Aman bukan kita dengan TNI kepolisian jaga keamanan, tidak. Aman itu dalam berbagai kebijakan-kebijakan yang kita lakukan. Pergantian kepala kampung kita harus lihat dulu. Kalau benar-benar yang melakukan kesalahan melalui pemeriksaan lalu ada temuan lain-lain ya kita evaluasi. Tapi kalau tidak, apa yang membuat kita ganti? Yang penting kerja baik, dukung pemerintahan ini baik, lalu kelola orang punya uang negara itu dengan baik sesuai dengan program yang Bapak Ibu rencanakan dalam Muskam, musyawarah kampung. Kalau sudah laksanakan dengan benar, jangan takut pemeriksaan. Pasti saudara kepala kampung itu aman. Pelayanan-pelayanan di misalnya infrastruktur, jalan, jembatan, air bersih, listrik, dan seterusnya, pendidikan, kesehatan, kita harus pikir orang Maibrat secara utuh. Tidak bisa pikir sepotong-sepotong. Itu prinsip hidup yang harus kita tanamkan di tempat ini, di Kabupaten Maibrat. Peringatan Bupati dilandaskan pada visi utama dirinya bersama Wakil Bupati yang mengutamakan keamanan wilayah, di mana kebijakan mengolah keuangan pro rakyat menjadi salah satu perhatian utama. Shalom, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara duduk bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala yang meleleh ke jenggot, harum dan ke leher ubah. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Hal yang sama dikatakan oleh Rasul Ruben Rumbiak di Kayahai bagi orang A3 pada tanggal 21 Oktober tahun 1951. Pelihara kesatuan, kerendahan hati, kasih dan kehormatan kepada semua orang, maka kasih karunia tetap menjadi
bagian kita turun temurun. Berkat buatan Rasul Ruben Rumbiak sudah kita nikmati. Nikmat tersebut seakan-akan membuat kita terlena sehingga kesatuan di antara kita orang Maibrat. Mulai gendo, tidak ada lagi kerendahan hati, kasih dan kehormatan pun hampir hilang. Masih adakah berkat yang akan kita wariskan kepada anak cucu A3 kelak? Bertolak dari semangat Teofani tersebut, saya Bupati Maibrat Karel Murafer SHMA mengajak semua orang A3 untuk kembali injak kaki kembali di bumi Maibrat. Mari kita duduk bersama, berdoa bersama, bergumul bersama melalui kegiatan seminar sehari, kebaktian kebangunan rohani, dan berpuncak pada doa pemulihan serta doa syukur HUT ke-74 tahun Teofani di bumi A3 tanggal 19 Oktober sampai dengan 21 Oktober tahun 2025. Harapan saya melalui rangkaian kegiatan ini kita jadikan Kabupaten Maibrat lebih baik ke depan, menuju Maibrat yang aman, maju, sejahtera, dan mandiri. Doakan dan sukseskan perayaan HUT ke-74 tahun Teofani di bumi A3 Kabupaten Maibrat tahun 2025. Sekian dan terima kasih. Nyahapsau, Bonotsau, satu hati, satu komitmen untuk membangun Kabupaten Maibrat. Intelektual Aitinho Cornelius Kambu Esos MSC menyelenggarakan Open Turnamen Futsal menyambut perayaan Injil Masuk Fautfo Kabupaten ke-71 yang ditandai peresmian Tugu Injil mengenang Guru Injil Karel Serkadifat sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan. Alasan intelektual Aitinho Cornelius Kambu Esos MSC menyelenggarakan Open Turnamen Futsal karena menganggap olahraga merupakan kegiatan universal yang menjunjung tinggi nilai kerjasama, kejujuran, dan disiplin yang dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Dalam konteks kekristenan, olahraga menurut calon doktor pendidikan ini merupakan alat pemersatu nilai persaudaraan dan pembangunan karakter karena melatih mental spiritual serta mempersembahkan tubuh yang sehat sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan. Ajaran kitab suci dalam Roma 12 ayat 1 menyebutkan, tubuh yang sehat merupakan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Sementara dalam konteks ketahanan mental spiritual menghadapi tantangan, Alkitab dalam Yakobus 1 ayat 2-3 mendorong kesabaran dan ketekunan menghadapi cobaan. Itu artinya olahraga dalam konteks kenegaraan dan keimanan menjembatani hubungan sosial yang lebih harmonis sehingga dipandang perlu diselenggarakan Open Turnamen Futsal dan bola voli putra-putri dalam rangka HUT Injil Masuk Fautfo Kabupaten 10 Oktober 2025. Saya Karel Murafer SHMA Bupati Kabupaten Maibrat mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-97 kepada semua pemuda, khususnya pemuda Kabupaten Maibrat. Anda semua adalah agen
perubahan yang dapat mengubah mimpi Maibrat menjadi kenyataan. Setiap harapan kecil kita hari ini adalah upaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Jangan pernah ragu bermimpi, karena Indonesia emas 2045 ada di tangan kita. Tunjukkan bahwa kita mampu bersatu dalam keberagaman. Saya, Wakil Ketua 1 DPRK Kabupaten Maibrat, mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-97 tahun. Semoga pemuda tidak hanya bermimpi, tetapi juga bereaksi untuk kemajuan Maibrat. Hari Parlemen Indonesia adalah waktu yang tepat untuk kita merefleksikan peran kita membangun Sorong Selatan ke arah yang lebih baik. Saya, Ketua 1 DPRD Kabupaten Sorong Selatan dari Partai Nasdem, mengucapkan selamat memperingati Hari Parlemen Indonesia ke-80 tanggal 16 Oktober 2025. Semoga kita mampu menjembatani perbedaan untuk menentukan yang terbaik buat Sorong Selatan yang lebih baik. Demokrasi adalah proses dan parlemen adalah roda giginya. Saya, Amos Kaliele, anggota DPRK Sorong Selatan dari Partai Golongan Karya, mengucapkan selamat memperingati Hari Parlemen Indonesia ke-80 tanggal 16 Oktober tahun 2025. Semoga kita wujudkan suara rakyat dalam hukum dan kebijakan untuk kemajuan Sorong Selatan. Senator Papua Barat Daya Agustinus Kambuaya berharap agar Pemda dan masyarakat siapkan pemuda Maibrat hadapi tantangan global, karena mereka memiliki karakter kreativitas, inovasi, dan kemampuan adaptif melanjutkan kepemimpinan Maibrat saat ini. Hari Sumpah Pemuda diharapkan dijadikan sarana memacu semangat pemuda, meregenerasi kepemimpinan Maibrat yang diakui dicapai dengan kerja keras dan kerja cerdas. Bagaimana semangat Sumpah Pemuda diamalkan generasi muda Maibrat? Ikuti petikan wawancara saya dengan Senator Papua Barat Daya selesai menghadiri peringatan Injil Masuk FAUDFO ke-71
yang ditandai peresmian Tugu Injil mengenang jasa guru Injil Karel Serkadifat. Bung Agus, bagaimana kepemimpinan orang Maibrat sejak Papua belum dimekarkan hingga dimekarkan menjadi 6 provinsi bisa tergenerasi penerusnya di tengah kehidupan pemuda Maibrat saat ini? Sejarah membuktikan bahwa pemuda-pemudi Maibrat ini punya etos kerja, spirit, daya juang, dan bagian dari karakter bangsa ya. Punya karakter yang kuat dalam hal dunia pendidikan dan berusaha meraih masa depan. Nah, saya kira sejalan dengan arah semangat Sumpah Pemuda secara nasional. Ya, kita selalu punya slogan bangunlah jiwa dan bangunlah raga. Raga ini fisik lah, tapi olah jiwa membangun spirit, membangun semangat. Ya, pemuda-pemudi di dataran ini punya perjalanan waktu dan sejarah yang membuktikan banyak orang yang hari ini sukses itu berangkat dari pemuda-pemuda Maibrat dan zaman dulu yang punya etos kerja dan semangat juang yang tinggi, meraih pendidikan, meraih sukses di bidang ekonomi. Nah, apa yang terjadi akhir-akhir ini di Maibrat, kita merefleksikan suatu realitas yang sedikit mundur atau stagnan, berjalan lambat. Contoh, berlomba untuk sekolah, berlomba untuk bertani, persaingan sehat dan positif itu sudah tidak ada lagi. Lalu kemudian pergaulan muda, pergaulan perkembangan zaman ini menjebak banyak pemuda masuk ke dalam hal-hal yang kita tidak inginkan, negatif ya. Nah, kita berharap sekali melalui momentum Sumpah Pemuda ini merefleksikan kembali kejayaan-kejayaan masa lalu, itu bisa menghidupkan kita untuk meraih masa depan. Bagaimana mengkonsolidasi peran pemuda sekarang ini dengan berbagai permasalahan yang dihadapi? Solusinya, perkuat gerakan-gerakan pemuda yang ada, buat program-program kreatif inovatif yang sifatnya melengkapi diri dan bangun kapasitas diri. Entah bentuknya latihan dasar kepemimpinan, ya, macam-macam, kursus training, ya, TOT, macam-macam, lain-lain sebagainya. Bisa disiapkan oleh gereja, bisa oleh pemerintah melalui banyak program, tapi juga ormas sosial kemasyarakatan. Apalagi Maibrat ini sekarang akhir-akhir ini cukup kuat dengan semangat ikatan-ikatan kecamatan, kampung, distrik. Nah, itu bisa mewadahi alat program-program pengembangan kapasitas diri. Bagaimana Anda memahami makna Hari Parlemen yang diperingati setiap tanggal 16 Oktober untuk mewujudkan peran Anda sebagai anggota parlemen? Parlemen ini kan ya, salah satu instrumen politik pembangunan yang ada dalam sistem tata negara kita, dan satu tren yang menarik adalah parlemen kita, DPRD, DPR provinsi dan lain. Bahkan DPR RI diisi oleh kelompok-kelompok muda, generasi milenial, generasi Z, yang menurut saya mereka punya kekuatan untuk bisa mendorong sesuatu, mendorong ke arah kemajuan pemuda. Gitu. Konkretnya dari Anda yang bisa Anda lakukan agar apa yang disarankan tadi bisa dijalankan? Konkretnya dari saya, wahana dan sarana belajar bagi pemuda disiapkan. Di bidang seni harus ada semacam pusat kesenian daerah, lalu kemudian di bidang olahraga fasilitas sarana seperti lapangan sepak bola, stadion, ya, gor, ya, itu semua harus bisa Anda siap menyuarakan ini? Saya siap menyuarakan itu. Nah, dalam alat kelengkapan kami ya tidak berhubungan langsung dengan urusan pemuda, tapi saya kira itu tidak membatasi ruang gerak kita untuk melakukan karya dan kreasi inovasi. Terima kasih Bung sudah berbagi di Policenter News. Semua impian kita bisa menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk melaksanakannya. Rahasia untuk maju adalah memulai. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini.